Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode payback period atau PP. Berikut adalah metode payback, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas, masuk atau biasa disebut proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Apabila proses setiap tahun jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outline dengan proses tahunan. M. Jaiman 2017. About payback period. Period pengembalian atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal atau investasi yang dihitung dari aliran kas bersih. Aliran kas bersih adalah selisih pendapatan revenue terhadap pengeluaran expenses per tahun. Period pengembalian atau payback period biasanya dinyatakan dalam jangka waktu per tahun. Kelayakan investasi dengan payback periode. Dikatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan payback maksimum, dan dikatakan tidak layak jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada payback period maksimum. Keunggulan payback period. 1. Perhitungannya yang mudah dimengerti dan sederhana. 2. Selalu mempertimbangkan arus kas dan bukan laba menurut akuntansi. 3. Sebagai alat pertimbangan resiko karena makin pendek payback, makin rendah resiko kerugian. 4. Membuat keputusan dengan cepat yang tentunya sangat penting bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas. 5. Sebagai prevensi untuk likuiditas. 6. Berguna dalam kasus ketidakpastian. Kelemahan payback period. 1. Tidak memperhatikan nilai waktu uang. 2. Mengabaikan arus kas masuk yang diperoleh sesudah payback period suatu rencana investasi tercapai. 3. Mengabaikan nilai sisa investasi. 4. Tidak realistis yang biasanya memiliki arus kas masuk yang tidak teratur. Rumus payback period. PP sama dengan investasi dibagi proses dalam kurung laba setelah pajak atau depresiasi. Contoh soal. Perusahaan PT ABC mengusulkan proyek investasi dengan dana 900 juta rupiah dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 90 juta ribu rupiah. Berapa payback periodnya? Diketahui nilai investasi 900 juta ribu rupiah. Proses sama dengan 90 juta ribu rupiah. Maka payback period sama dengan 900 juta ribu rupiah sama dengan 10 tahun 90 juta ribu rupiah. Jadi nilai proyek sebesar 900 juta ribu rupiah dapat kembali nilai investasinya dalam waktu 10 tahun 0 bulan. Kemudian contoh kasus. Kami mengambil contoh kasus dari jurnal analisis investasi dengan memperhitungkan NPV, IRR, dan payback period pada produksi ikan presto Gita Pindang, Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong. Dari jurnal ini diketahui bahwa biaya awal yang dikeluarkan oleh usaha produksi ikan presto Gita Pindang sebesar Rp92.722.533 dengan hasil cash flow atau proses sebesar Rp21.643.147. Dapat dihitung payback period sebagai berikut. PP, initial investment per proses kali 1 tahun, sama dengan
Rp92.722.533 per Rp21.643.147 kali 1 tahun, sama dengan 4,29. 0,29 kali 12 bulan sama dengan 3,48 bulan. 0,88 kali 25 hari sama dengan 12 hari. Sehingga dari hasil perhitungan payback period dengan modal yang dikeluarkan oleh usaha produksi ikan presto kita pindang sebesar Rp92.722.533 dengan hasil cash flow sebesar Rp21.643.147 dan umur ekonomi selama 5 tahun menghasilkan payback period selama 4 tahun 3 bulan 12 hari. Sehingga apabila perhitungan payback period lebih cepat dari umur ekonomis, maka diterima karena hasil payback period lebih cepat dari umur ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Jamilah mau bertanya, Ya. apakah fungsi dari payback period? Terima kasih. Ya, selanjutnya. Saya Soleka, saya ingin bertanya. Apa perbedaan payback period dengan discounted payback period? Terima kasih. Ya. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ada, saya Amelia Putri Marcelina mau menanyakan indikator payback period. Terima kasih. Baik, sebentar izinkan kelompok kami berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamilah, yaitu fungsi dari payback period. Yaitu yang pertama, sebagai bahan pertimbangan investor sebelum mengambil keputusan. Fungsi utama dari perhitungan pengembalian dana adalah sebagai bahan pertimbangan investor dan mengetahui apakah suatu proyek perusahaan layak atau mereka menjadikan investasi atau tidak. Investor akan menilai investasi yang mereka lakukan menguntungkan apabila jangka waktu pengembalian modalnya cepat. Untuk yang kedua, untuk mengantisipasi kerugian dengan melakukan perhitungan tersebut. Anda dapat melihat peluang apakah ada kemungkinan terjadi kerugian. Misalnya, apakah jangka waktu pengembalian dana yang perusahaan tetapkan terlalu lama dan melewati masa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rosi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Soleka. Perbedaan utama antara payback period dan diskon payback period adalah bahwa payback period mengacu pada lamanya waktu yang diperlukan untuk memulihkan biaya investasi, sedangkan diskon payback period menghitung lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan biaya investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang satu lagi dari Amelia akan dijawab oleh Desi Emilda. Indikator payback period. Pertama, ketika membandingkan beberapa proyek dengan
payback period, pilih yang hasilnya lebih cepat. Yang kedua, apabila hasil hitung payback period lebih cepat ketimbang waktu selesainya proyek, proyek itu layak untuk dipilih. Yang ketiga, apabila hasil hitung payback period lebih lama ketimbang waktu selesainya proyek, proyek itu sebaiknya tidak dipilih. Sekian. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period ini sebagai penentu atau kriteria dalam pengambil keputusan investasi, apakah secara finansial layak untuk menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Kategori layak atau tidaknya sebuah investasi dilihat dari perhitungan payment period apabila lebih pendek atau lebih panjang dari jangka waktu investasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.